Bayangkan ratusan tahun lalu, ketika lautan belum sepenuhnya dipetakan dan perjalanan antar benua dipenuhi risiko badai, penyakit, dan perompak. Kapal-kapal kayu berlayar berbulan-bulan lamanya, membawa harapan sekaligus ketakutan. Para pedagang mempertaruhkan nyawa, bukan demi emas atau permata, melainkan demi sesuatu yang ringan, kering, dan tampak sederhana. Kulit pohon berwarna coklat kemerahan yang hari ini mungkin hanya kita lihat sebagai bumbu dapur biasa. Itulah kayu manis. Rempah yang kini dengan mudah kita temukan di pasar tradisional, ternyata pernah menjadi komoditas yang nilainya melebihi logam mulia di beberapa wilayah dunia. Bangsa Romawi kuno menggunakannya dalam ritual sakral dan upacara kematian bangsawan. Di Timur Tengah, kayu manis menjadi simbol kemewahan dan kekayaan. Di Eropa abad pertengahan, hanya kalangan elit yang mampu menikmatinya. Asal-usulnya bahkan sengaja dirahasiakan oleh para pedagang agar harganya tetap tinggi dan pasokannya tetap misterius. Kayu manis bukan bagian tanaman yang umum seperti buah atau daun. Ia adalah lapisan dalam kulit pohon dari genus Cinnamomum yang dikupas dengan teknik tertentu agar pohonnya tetap bisa tumbuh kembali. Setelah dikeringkan, kulit tersebut menggulung secara alami membentuk batang kecil yang khas. Ketika masih segar, teksturnya lentur dan lembab. Namun setelah kering, ia menjadi rapuh, ringan, dan menyimpan aroma manis yang hangat serta sedikit pedas. Jika dipatahkan, terdengar bunyi kering yang halus. Jika direbus, uapnya membawa wangi yang mampu memenuhi ruangan dalam hitungan menit. Aroma itu tidak tajam, tidak menyengat, tetapi perlahan menenangkan. Ada sensasi hangat yang menyelimuti, seolah memberi kenyamanan yang sulit dijelaskan. Di dapur Nusantara, kayu manis telah lama menjadi bagian dari berbagai hidangan tradisional. Ia hadir dalam semur daging yang kaya rempah, dalam gulai yang bersantan lembut, dalam kolak pisang yang manis legit, hingga dalam wedang hangat yang diminum saat hujan turun. Kehadirannya seringkali tidak disadari secara langsung, tetapi jika dihilangkan, rasa keseluruhan hidangan terasa kurang dalam. Kayu manis bukan pemeran utama, melainkan pendukung yang menguatkan karakter rasa. Dan justru disitulah letak keunikannya. Ia tidak mendominasi, tetapi memperkaya. Menariknya, kayu manis memiliki karakter berbeda dibanding banyak herba lain. Ia tidak sepedas jahe yang langsung terasa di tenggorokan, tidak sepahit sambiloto yang membuat lidah menolak, tidak sekuat cabai yang membakar. Kayu manis bekerja dengan cara yang lebih halus. Kehangatannya muncul perlahan, menyebar, lalu bertahan. Mungkin karena sifatnya yang lembut itulah, banyak orang tidak menyadari bahwa di balik aromanya tersimpan senyawa aktif yang kini menjadi bahan penelitian ilmiah modern. Dalam beberapa dekade terakhir, kayu manis mulai dikaji lebih dalam, tidak hanya sebagai bumbu, tetapi juga sebagai tanaman dengan potensi biologis tertentu. Namun sebelum membahas sisi ilmiahnya, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Tidak semua kayu manis itu sama. Ada jenis yang dikenal sebagai celon atau true cinnamon, dengan karakter rasa lebih lembut dan kandungan senyawa tertentu yang berbeda. Ada pula jenis cassia yang lebih umum ditemukan di pasaran dengan aroma lebih kuat dan rasa lebih tajam. Perbedaan ini bukan sekadar soal preferensi rasa, tetapi juga berkaitan dengan komposisi kimianya. Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sesuatu yang tampak sederhana, terdapat kompleksitas yang seringkali luput dari perhatian. Kayu manis bukan ramuan ajaib yang memberikan hasil instan. Ia bukan solusi tunggal untuk berbagai masalah kesehatan. Ia adalah bagian dari tradisi panjang manusia dalam memanfaatkan alam secara bertahap dan penuh keseimbangan. Sejarahnya mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil bisa memiliki dampak besar, bahwa aroma lembut dapat menggerakkan perdagangan global, bahwa kulit pohon yang tampak sederhana bisa menjadi alasan ekspedisi lintas samudra. Kini, ketika kayu manis begitu mudah kita peroleh, mungkin kita lupa betapa berharganya ia dahulu. Padahal di balik setiap gulungan kecil itu, tersimpan kisah tentang sejarah, budaya, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Kayu manis mengingatkan kita bahwa kekuatan tidak selalu datang dari sesuatu yang keras atau ekstrim. Kadang, yang paling hangat dan paling lembut justru yang bertahan paling lama. Dan mungkin, perjalanan kita untuk benar-benar memahami kayu manis baru saja dimulai. Jika pada bab sebelumnya kita melihat kayu manis dari sisi sejarah dan budaya, kini saatnya masuk lebih dalam kebagian yang tak terlihat oleh mata, kandungan kimianya. Aroma manis dan hangat yang kita kenal ternyata bukan sekadar wangi biasa, melainkan hasil dari senyawa aktif yang kompleks. Senyawa utama yang paling dikenal dalam kayu manis adalah cinnamaldehide,
komponen alami yang memberi karakter aroma khas sekaligus menjadi pusat perhatian dalam berbagai penelitian ilmiah. Cinnamaldehyde inilah yang bertanggung jawab atas sensasi hangat yang terasa lembut namun bertahan lama, sekaligus memiliki aktivitas biologis yang sedang banyak dikaji. Selain cinnamaldehyde, kayu manis juga mengandung berbagai polifenol, yaitu senyawa antioksidan alami yang berperan dalam membantu tubuh menghadapi stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan sistem pertahanan alami untuk menetralisirnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkaitan dengan proses penuaan sel dan gangguan metabolik. Kehadiran polifenol dalam kayu manis membuatnya sering dibahas dalam konteks perlindungan seluler. Beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan kayu manis cukup signifikan dibandingkan banyak rempah lain, meskipun efek dalam tubuh manusia tetap bergantung pada dosis, pola konsumsi, dan kondisi individu. Tidak hanya itu, kayu manis juga mengandung flavonoid dan proanthocyanidins, dua kelompok senyawa yang sering diasosiasikan dengan efek protektif terhadap sistem kardiovaskular. Dalam sejumlah studi awal, senyawa-senyawa ini diamati memiliki potensi dalam mendukung sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa. Inilah sebabnya kayu manis kerap disebut dalam pembahasan mengenai pengelolaan gula darah. Namun penting untuk dipahami bahwa sebagian besar penelitian masih berada pada tahap observasi atau skala terbatas. Kayu manis bukan pengganti terapi medis, melainkan lebih tepat dipandang sebagai bagian dari pola konsumsi yang seimbang. Menariknya, komposisi kimia kayu manis dapat berbeda tergantung pada jenisnya. Secara umum, ada dua jenis yang paling dikenal di pasaran global, yaitu chelon dan cassia. Jenis cassia yang lebih umum ditemukan cenderung memiliki kadar kumarin lebih tinggi, yaitu senyawa alami yang dalam jumlah besar dan konsumsi jangka panjang berpotensi memberi beban pada hati. Sementara itu, chelon biasanya memiliki kadar kumarin lebih rendah sehingga sering dianggap pilihan yang lebih aman untuk konsumsi rutin dalam jumlah kecil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa memahami jenis kayu manis sama pentingnya dengan memahami manfaatnya. Dalam dunia ilmiah, kayu manis tidak dilihat sebagai zat tunggal dengan satu fungsi spesifik. Ia adalah kombinasi berbagai molekul bioaktif yang bekerja secara sinergis. Efeknya bukan seperti obat sintetis yang menargetkan satu jalur biokimia tertentu secara agresif, melainkan lebih halus dan multifaktorial. Beberapa studi juga meneliti potensi aktivitas antimikroba dari ekstrak kayu manis, terutama terhadap bakteri dan jamur tertentu dalam kondisi laboratorium. Namun sekali lagi, hasil di laboratorium tidak selalu identik dengan efek klinis dalam tubuh manusia yang jauh lebih kompleks. Hal yang sering terlewat adalah bahwa cara pengolahan turut memengaruhi kandungan aktifnya. Kayu manis yang direbus lama mungkin mengalami perubahan konsentrasi senyawa volatilnya. Bubuk kayu manis yang disimpan terlalu lama bisa kehilangan sebagian aromanya karena penguapan komponen aktif. Bahkan metode ekstraksi dalam suplemen modern dapat menghasilkan konsentrasi yang berbeda dibanding penggunaan tradisional sebagai bumbu dapur. Artinya, konteks penggunaan sangat menentukan hasil akhirnya. Pada titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Kayu manis bukan sekadar rempah harum, tetapi juga tanaman dengan struktur kimia yang kompleks dan menarik untuk diteliti. Namun kompleksitas itu juga mengajarkan satu hal penting. Tidak ada satu senyawa pun yang bekerja sendirian, dan tidak ada efek yang berdiri tanpa konteks. Tubuh manusia adalah sistem yang dinamis, dan respons terhadap suatu zat sangat dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, serta kondisi kesehatan individu. Dengan memahami sisi ilmiahnya, kita tidak lagi melihat kayu manis sebagai sekadar legenda rempah masa lalu atau klaim kesehatan yang beredar di media sosial. Kita mulai melihatnya sebagai bagian dari interaksi panjang antara alam dan sains modern. Sebuah kulit pohon sederhana yang kini dibedah di laboratorium, dianalisis molekulnya, dan dipelajari dampaknya secara sistematis. Namun perjalanan pemahaman ini belum selesai. Karena mengetahui kandungan kimianya hanyalah langkah awal. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sebenarnya semua senyawa itu bekerja ketika masuk ke dalam tubuh manusia? Dan disitulah pembahasan kita akan berlanjut. Setelah memahami kandungan aktif yang terdapat dalam kayu manis, pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kayu manis masuk ke dalam tubuh? Banyak orang membayangkan efeknya bekerja secara cepat dan dramatis, seolah-olah satu sendok bubuk kayu manis dapat langsung mengubah kondisi metabolisme. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih halus. Tubuh manusia bukan sistem sederhana yang bereaksi secara instan terhadap satu zat tunggal. Ia adalah jaringan proses biokimia yang saling terhubung,
dan kayu manis berinteraksi di dalam sistem itu dengan cara yang bertahap. Ketika kayu manis dikonsumsi, senyawa seperti cinamaldehide dan polifenol mulai mengalami proses pencernaan dan metabolisme. Sebagian komponen volatilnya terurai di saluran cerna, lalu diserap melalui dinding usus untuk masuk aliran darah dalam jumlah kecil. Di dalam tubuh, senyawa-senyawa ini tidak bekerja seperti obat sintetis yang langsung menargetkan satu reseptor spesifik. Sebaliknya, mereka berinteraksi dengan berbagai jalur metabolik secara ringan namun menyebar. Inilah sebabnya efek kayu manis sering digambarkan sebagai pendukung, bukan pengubah drastis. Salah satu area yang paling banyak diteliti adalah hubungannya dengan metabolisme glukosa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komponen tertentu dalam kayu manis dapat berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin pada kondisi tertentu. Insulin adalah hormon yang membantu sel menyerap glukosa dari darah untuk digunakan sebagai energi. Ketika sensitivitas insulin menurun, kadar gula darah bisa lebih sulit terkontrol. Dalam konteks inilah kayu manis menjadi menarik secara ilmiah. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa efek yang diamati dalam studi biasanya terjadi dalam konteks pola makan dan gaya hidup yang juga diperhatikan. Kayu manis bukan pengganti terapi, melainkan bagian dari pendekatan yang lebih luas. Selain itu, aktivitas antioksidan dari polifenolnya berperan dalam membantu tubuh menghadapi stres oksidatif. Radikal bebas terbentuk secara alami dalam proses metabolisme, tetapi faktor seperti polusi, pola makan tidak seimbang, dan stres kronis dapat meningkatkan jumlahnya. Antioksidan membantu menstabilkan molekul-molekul tersebut agar tidak merusak sel. Dalam jangka panjang, pengelolaan stres oksidatif berkaitan dengan berbagai aspek kesehatan, termasuk sistem kardiovaskular dan proses penuaan sel. Disinilah kayu manis menunjukkan potensi sebagai bagian dari pola konsumsi yang mendukung keseimbangan tubuh. Beberapa studi laboratorium juga mengamati potensi efek antimikroba dari ekstrak kayu manis terhadap bakteri dan jamur tertentu. Namun kondisi laboratorium tidak selalu mencerminkan kondisi biologis dalam tubuh manusia yang jauh lebih kompleks. Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian seringkali lebih tinggi dibandingkan yang biasa dikonsumsi dalam makanan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hasil penelitian tidak serta-merta berarti efek klinis yang sama akan terjadi pada semua orang. Hal lain yang perlu dipahami adalah dosis dan frekuensi. Tubuh merespons zat alami dalam pola yang berbeda dibanding zat sintetis dosis tinggi. Konsumsi kecil namun konsisten sebagai bagian dari makanan mungkin memberikan efek yang lebih stabil dibanding penggunaan berlebihan dalam waktu singkat. Prinsip ini sejalan dengan filosofi penggunaan rempah dalam tradisi kuliner Nusantara, di mana kayu manis hadir sebagai bagian dari campuran, bukan sebagai komponen tunggal dalam jumlah ekstrim. Respons tubuh terhadap kayu manis juga dipengaruhi oleh kondisi individu. Faktor seperti usia, kondisi metabolik, kesehatan hati, serta interaksi dengan obat tertentu dapat memengaruhi bagaimana senyawa aktifnya diproses. Inilah sebabnya pendekatan yang bijak selalu lebih dianjurkan dibanding klaim instan. Kayu manis bekerja dalam konteks keseimbangan, bukan dalam pola konsumsi berlebihan. Pada akhirnya, memahami cara kerja kayu manis di dalam tubuh membawa kita pada satu kesimpulan penting. Rempah ini tidak bekerja dengan cara yang agresif atau dramatis. Ia mendukung, bukan mendominasi. Ia berinteraksi secara bertahap dengan sistem biologis yang kompleks. Seperti aromanya yang menyebar perlahan saat direbus, efeknya pun tidak terburu-buru. Ia menjadi bagian dari ritme tubuh, bukan pengganggu keseimbangan. Dan mungkin justru disitulah kekuatannya yang sebenarnya tersembunyi. Jika menelusuri sejarah penggunaan kayu manis, satu pola penting akan terlihat dengan jelas. Rempah ini hampir tidak pernah digunakan secara berlebihan. Sejak dahulu, kayu manis hadir sebagai bagian dari keseharian, bukan sebagai ramuan ekstrim. Ia dicampurkan ke dalam makanan, direbus bersama minuman hangat, atau digunakan sebagai penambah aroma, bukan sebagai bahan utama yang dikonsumsi dalam jumlah besar. Cara inilah yang membuat kayu manis mampu bertahan lintas generasi tanpa kehilangan tempatnya dalam budaya makan manusia. Dalam tradisi Nusantara, kayu manis paling sering digunakan melalui proses pemanasan ringan. Batangnya direbus bersama air, jahe, atau rempah lain untuk menghasilkan minuman hangat yang diminum saat cuaca dingin atau tubuh terasa kurang nyaman. Dalam hidangan, kayu manis ditambahkan saat proses memasak berlangsung, sehingga senyawa aromatiknya keluar perlahan dan menyatu dengan bahan lain. Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Panas membantu melepaskan aroma dan rasa, namun tidak menghancurkan seluruh senyawa aktifnya sekaligus.
Disinilah terlihat kebijaksanaan tradisional yang sering luput diperhatikan. Kayu manis tidak dikonsumsi sebagai bubuk mentah dalam jumlah besar. Ia digunakan secukupnya, dicampur, dan dinikmati sebagai bagian dari keseluruhan makanan. Pendekatan ini membuat tubuh menerima manfaatnya secara bertahap, tanpa memberi beban berlebihan pada sistem pencernaan atau metabolisme. Dalam kehidupan modern, cara penggunaan kayu manis mulai bergeser. Banyak orang mengonsumsinya dalam bentuk bubuk langsung, dicampur air hangat, bahkan dalam bentuk kapsul atau suplemen. Secara praktis, metode ini memang memudahkan. Namun disinilah muncul risiko kesalahpahaman. Ketika sesuatu dikemas sebagai suplemen, seringkali muncul anggapan bahwa semakin banyak semakin baik. Padahal, kayu manis tetaplah rempah dengan senyawa aktif yang perlu dihormati batasannya. Penggunaan kayu manis dalam jumlah kecil sebagai bumbu harian umumnya aman bagi kebanyakan orang. Namun konsumsi dalam dosis besar dan jangka panjang, terutama jika menggunakan jenis tertentu dengan kandungan senyawa tertentu lebih tinggi, perlu kehati-hatian. Tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi, tetapi bukan berarti tidak memiliki batas. Prinsip alami selalu mengajarkan keseimbangan, bukan akumulasi berlebihan. Waktu konsumsi juga berperan penting. Dalam tradisi, minuman kayu manis biasanya diminum setelah makan atau bersamaan dengan makanan, bukan saat perut kosong. Pendekatan ini membantu tubuh menerima senyawa aktifnya dengan lebih nyaman. Selain itu, kayu manis sering dipadukan dengan bahan lain seperti jahe, gula aren, atau madu, bukan untuk memperkuat efek secara ekstrim, melainkan untuk menyeimbangkan rasa dan sensasi di tubuh. Bab ini menegaskan bahwa cara menggunakan kayu manis tidak bisa dilepaskan dari konteks kebiasaan hidup. Ia bukan alat untuk memperbaiki pola makan yang buruk, bukan jalan pintas untuk mengimbangi gaya hidup tidak seimbang. Kayu manis bekerja paling baik ketika ia menjadi bagian dari rutinitas yang sudah tertata, bukan sebagai penebus kebiasaan yang berlebihan. Dengan memahami cara penggunaan yang tepat, kita mulai menyadari bahwa nilai utama kayu manis bukan pada dosis tinggi atau klaim instan, melainkan pada konsistensi dan kesadaran. Ia hadir untuk menghangatkan, melengkapi, dan mendukung, bukan untuk memaksa tubuh berubah. Dan justru karena pendekatan yang lembut inilah, kayu manis tetap relevan dari masa ke masa. Setelah memahami bagaimana seharusnya kayu manis digunakan, muncul pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting. Di tengah banyaknya klaim kesehatan yang beredar, mana yang benar-benar didukung oleh fakta, dan mana yang hanya mitos yang berkembang seiring popularitasnya? Jawaban itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Seiring meningkatnya minat terhadap gaya hidup alami, kayu manis kembali naik daun. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai rempah dapur, tetapi juga sering disebut-sebut dalam berbagai klaim kesehatan yang beredar luas. Dari media sosial hingga artikel daring, kayu manis kerap digambarkan sebagai solusi alami untuk banyak masalah tubuh, mulai dari gula darah, metabolisme, hingga penuaan. Namun disinilah pentingnya bersikap kritis. Tidak semua yang populer otomatis sepenuhnya benar, dan tidak semua yang alami bisa digunakan tanpa batas. Secara ilmiah, kayu manis memang memiliki dasar penelitian yang nyata. Kandungan cinamaldehide dan polifenolnya telah dipelajari dalam berbagai konteks, terutama terkait aktivitas antioksidan dan metabolisme glukosa. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis dalam jumlah tertentu dapat membantu mendukung sensitivitas insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah pada kondisi tertentu. Namun kata kunci yang sering terlewat adalah mendukung. Kayu manis tidak menggantikan peran obat, terapi medis, atau perubahan gaya hidup yang menyeluruh. Ia bukan pengobatan tunggal, melainkan bagian dari pendekatan yang lebih luas. Salah satu mitos paling umum adalah anggapan bahwa semakin banyak kayu manis dikonsumsi, semakin besar manfaat yang didapat. Pandangan ini justru berlawanan dengan prinsip penggunaan rempah tradisional. Dalam kenyataannya, konsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk bubuk atau suplemen pekat, dapat menimbulkan risiko tertentu. Beberapa jenis kayu manis mengandung senyawa alami yang jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah besar berpotensi memberi beban pada organ tertentu. Fakta ini jarang disampaikan secara seimbang dalam klaim populer. Mitos lain yang sering muncul adalah bahwa semua jenis kayu manis memiliki efek yang sama. Padahal, perbedaan jenis memengaruhi komposisi kimia dan tingkat keamanan penggunaan jangka panjang. Banyak orang tidak menyadari bahwa kayu manis yang umum dijual di pasaran bisa berbeda karakteristiknya dengan kayu manis yang sering disebut dalam penelitian tertentu. Ketidaktahuan ini bisa menyebabkan kesimpulan yang keliru dan ekspektasi yang berlebihan.
Ada pula klaim bahwa kayu manis dapat memberikan efek instan, seolah-olah satu kali konsumsi langsung membawa perubahan besar. Tubuh manusia tidak bekerja dengan cara demikian. Proses metabolik membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan dari banyak faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kualitas istirahat. Ketika perubahan terjadi, seringkali sulit memisahkan mana efek kayu manis, mana hasil dari kebiasaan hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dari sudut pandang ilmiah, pendekatan yang paling sehat adalah melihat kayu manis sebagai bahan pangan fungsional, bukan sebagai obat mujarab. Artinya, ia dapat memberikan kontribusi positif jika digunakan dengan benar, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai solusi. Sikap ini justru menghormati potensi kayu manis tanpa terjebak pada glorifikasi berlebihan. Bab ini mengajak kita untuk menempatkan kayu manis pada posisi yang proporsional, menghargai manfaatnya tanpa mengabaikan batasnya, mengakui perannya dalam tradisi dan sains, namun tetap menyadari bahwa kesehatan adalah hasil dari banyak keputusan kecil yang konsisten, bukan satu rempah yang dianggap paling ampuh. Dengan memahami fakta dan membongkar mitos, kita tidak kehilangan manfaat kayu manis. Justru sebaliknya, kita bisa menggunakannya dengan lebih bijak, lebih aman, dan lebih bermakna. Karena hubungan terbaik antara manusia dan alam bukanlah hubungan yang berlebihan, melainkan hubungan yang saling memahami. Pada akhirnya, kayu manis bukan sekadar rempah yang harum dan menenangkan. Ia adalah pengingat tentang bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan alam dan dengan tubuhnya sendiri. Dari perjalanan panjangnya dalam sejarah perdagangan dunia, dari dapur tradisional hingga laboratorium modern, kayu manis selalu hadir dengan karakter yang sama, lembut, hangat, dan tidak pernah memaksa. Ia tidak menawarkan sensasi instan atau perubahan drastis. Ia bekerja perlahan, menyatu dengan kebiasaan, dan menjadi bagian dari rutinitas yang berkelanjutan. Di era modern yang serba cepat, kita sering tergoda mencari solusi instan. Satu bahan, satu ramuan, satu kebiasaan yang dianggap mampu menyelesaikan banyak hal sekaligus. Kayu manis justru berdiri berlawanan dengan pola pikir itu. Ia mengajarkan bahwa kesehatan bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Seperti aromanya yang menyebar perlahan saat direbus, manfaatnya pun hadir tanpa tergesa. Kayu manis juga mengajarkan pentingnya batas, bahwa sesuatu yang bermanfaat tetap harus digunakan dengan kesadaran, tidak berlebihan, tidak dijadikan sandaran tunggal. Dalam tradisi, kayu manis selalu menjadi bagian dari campuran, bukan pusat yang berdiri sendiri. Prinsip ini sejalan dengan pemahaman modern bahwa tubuh manusia adalah sistem kompleks yang membutuhkan keseimbangan, bukan stimulasi berlebihan dari satu sumber. Dalam konteks kehidupan saat ini, makna kayu manis mungkin lebih relevan dari sebelumnya. Di tengah tekanan, kesibukan, dan tuntutan yang terus meningkat, kehangatan sederhana menjadi sesuatu yang berharga. Secangkir minuman hangat dengan aroma kayu manis bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang memberi jeda, tentang melambat sejenak, tentang mengingat bahwa merawat diri tidak selalu harus rumit atau ekstrim. Kayu manis tidak menjanjikan keajaiban. Ia tidak menggantikan pola makan seimbang, aktivitas fisik, atau istirahat yang cukup. Namun ia bisa menjadi bagian kecil yang melengkapi semuanya. Sebuah pengingat bahwa alam menyediakan banyak hal untuk mendukung manusia, asalkan digunakan dengan bijak dan penuh kesadaran. Sebagai penutup, kayu manis adalah simbol dari pendekatan hidup yang lebih tenang dan berimbang. Ia mengajarkan bahwa yang lembut bisa tetap kuat, bahwa yang sederhana bisa bertahan lama, dan bahwa perubahan nyata seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dari gulungan kecil berwarna coklat itu, kita belajar bahwa kehangatan sejati bukan tentang intensitas, melainkan tentang kesinambungan. Dan mungkin, disitulah letak makna terdalam dari kayu manis dalam kehidupan modern. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang kayu manis dari sisi sejarah, ilmiah, hingga fakta dan mitosnya, jangan lupa dukung channel ini ya. Klik tombol like, tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, dan yang paling penting tekan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan herbal lainnya yang akan kita kupas secara mendalam dan seimbang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap video baru langsung muncul di berandamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di episode berikutnya.